Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19. Dalam Injil hari ini yang merupakan kelanjutan dari Injil kemarin, Yesus menuliskan tanda-tanda yang berbeda untuk membantu manusia menempatkan diri mereka dalam peristiwa-peristiwa ini dan tidak kehilangan iman kepada Allah, seperti juga keberanian untuk bertahan melawan serangan kekaisaran Romawi. Kita akan mengulangi 5 tanda pertama yang disebutkan dalam Injil kemarin. Tanda pertama, Mesias palsu. Tanda kedua, perang dan revolusi. Tanda ketiga, bangsa-bangsa yang berperang melawan bangsa-bangsa lain. Satu kerajaan melawan kerajaan lain. Tanda keempat, gempa bumi di berbagai tempat. Tanda kelima, kelaparan, wabah, dan tanda di langit. Injil kemarin berakhir di sini. Dalam Injil hari ini, ada tanda lain yang baru yang ditambahkan, yakni tanda ke-6, penganiayaan terhadap orang Kristen. Ayat 12, tanda ke-6 adalah penganiayaan. Dalam pelbagai kesempatan, Yesus memperingatkan para murid bahwa mereka akan dianiaya. Dalam khotbah terakhir, Yesus mengulangi peringatan yang sama dan membuat mereka tahu bahwa penindasan haruslah dilihat sebagai usaha memahami tanda-tanda zaman. Kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke dalam sinagoga-sinagoga dan penjara, dan dibawa ke hadapan raja-raja dan gubernur-gubernur karena namaku. Dalam situasi ini, Yesus berkata, "Janganlah takut akan peristiwa ini, karena hal itu harus terjadi terlebih dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera datang." Injil Markus menambahkan bahwa semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Situasi sulit ini bukan dijadikan alasan untuk takut, melainkan untuk tetap berharap. Cara membaca peristiwa ini membawa kedamaian bagi manusia yang teraniaya. Membaca atau mendengar tanda-tanda ini yang dinubuatkan Yesus pada tahun 33, para pembaca Lukas dari tahun 80 dapat menyimpulkan bahwa semua hal ini terjadi sesuai dengan rencana yang telah dinubuatkan dan diwartakan oleh Yesus. Oleh karena itu, sejarah manusia tidak luput dari campur tangan Allah. Tuhan bersama dengan kita. Lalu ayat 13-15, misi orang-orang Kristen selama masa penganiayaan.
Penganiayaan bukanlah sesuatu yang fatal atau menjadi alasan untuk merasa kecil hati atau putus asa. Hal itu hendaknya dianggap sebagai kesempatan melaksanakan misi untuk memberi kesaksian kabar baik dari Allah. Allah berfirman, "Itulah kesempatanmu untuk memberikan kesaksian. Janganlah memikirkan pembelaanmu, karena aku akan memberi engkau mulut dan hikmat yang tidak seorang pun dari lawanmu akan sanggup melawan atau menentangnya." Saudara dan saudari, melalui peneguhan ini, Yesus membesarkan hati orang-orang Kristen yang dianiaya, yang hidup dalam penderitaan. Yesus membuat mereka tahu bahwa meskipun mereka dianiaya, mereka tetap memiliki misi untuk dilaksanakan, untuk memberikan kesaksian tentang kabar baik dari Allah, dan dengan demikian menjadi tanda kehadiran kerajaan Allah. Saudara dan saudari, seorang saksi yang berani akan menuntun orang-orang untuk mengulangi apa yang para tukang sihir di Mesir katakan sebelum tanda-tanda, dan untuk memiliki keberanian seperti Musa dan Harun. Inilah tangan Allah. Kesimpulannya adalah manusia tidak perlu khawatir. Jika semuanya ada di tangan Allah, jika segala sesuatu telah diramalkan, jika segalanya tidak lebih dari sekedar nyeri bersalin, maka tidak ada alasan untuk khawatir. Lalu ayat 16-17. Penganiayaan bahkan terjadi dalam keluarga. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Penganiayaan tidak hanya datang dari luar, dari kekaisaran, tetapi juga dari dalam, dari keluarga sendiri. Dalam keluarga yang sama, ada yang menerima kabar baik, ada juga yang tidak. Pewartaan kabar baik dari Allah menyebabkan perpecahan dalam keluarga. Bahkan ada orang-orang yang mengecam dan membunuh kerabat mereka sendiri yang menyatakan diri sebagai pengikut Yesus dengan menggunakan hukum lama. Saudara dan saudari, lalu ayat 18-19. Sumber harapan dan sumber perlawanan. Tapi tidak selai rambut di kepalamu akan hilang. Ketekunan dan kesetiaan pada Allah akan membuat kita tetap hidup. Peringatan Yesus yang terakhir ini mengingatkan kita akan kata-kata lain yang Yesus katakan, "Tetapi tidak sehelai pun rambut di kepalamu yang akan hilang." Pembandingan ini adalah panggilan yang kuat untuk tidak kehilangan iman dan untuk melanjutkan kehidupan dengan baik di tengah-tengah dunia. Dan hal ini juga meneguhkan apa yang Yesus katakan pada kesempatan lain. Siapapun yang ingin menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapapun yang akan kehilangan nyawanya demi aku akan menyelamatkannya. Saudara dan saudari terkasih, refleksi pribadi dari firman Allah pada hari ini. Dengan mencermati situasi umat manusia saat ini, apakah kita masih punya harapan ataukah tidak? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda